Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai optika. Presentasi ini dibuat oleh saya sendiri, Israk Yumna Asifa dengan NIM 14014211186 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA. Nah, karena di sini kita akan mempelajari tentang optika, kita harus mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan optika. Optika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari terkait konsep cahaya yang terbagi dalam optika geometris dan optika fisis. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam pengertian optika itu ada optika geometris dan ada optika fisis. Pembahasan yang pertama yaitu ada optika geometris. Optika geometris merupakan optika yang membahas tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Sifat cahaya sama dengan sifat gelombang elektromagnetik. Cahaya dan gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang vakum atau disebut juga dengan ruang hampa. Nah, di dalam optika geometris ini dibahas adanya pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Yang pertama ada pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses terjadinya peristiwa perubahan arah rambat berkas cahaya yang mengenai permukaan bidang pantul ke sisi medium asalnya. Dalam bahasa sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Menurut karakteristik bidang pantul, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu ada pemantulan teratur dan ada pemantulan baur. Untuk optika geometri yang dipelajari adalah pemantulan teratur, yang terjadi pada cermin datar dan cermin lengkung, seperti ada cermin tekung dan cermin cembung. Yang pertama ada hukum pemantulan. Hukum pemantulan cahaya menyatakan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal bertempat pada satu bidang datar dan masing-masing berpotongan di satu titik. Kemudian, besarnya sudut pantul sama dengan besar sudut datang. Selanjutnya ada cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang permukaan pemantulnya datar atau rata, dan salah satu permukaannya dilapisi logam, biasanya perak. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh cermin datar adalah cermin yang biasa kita gunakan untuk berhias. Bayangan pada cermin datar yaitu bersifat yang pertama, bayangan maya. Yang kedua, tegak seperti bendanya. Yang ketiga, sama besar dengan bendanya. Yang keempat, menghadap terbalik dengan bendanya. Dan yang kelima, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Selanjutnya ada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pemantulnya melengkung ke dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar pantul atau konvergen. Sinar istimewa pada cermin cekung yaitu yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan melewati titik fokus. Yang kedua, sinar datang melewati titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melewati titik pusat lengkung, dipantulkan kembali ke titik tersebut. Kemudian ada cermin cembung. Cermin cembung merupakan jenis cermin yang lengkung yang permukaan pemantulnya melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga cermin divergen karena cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya yang mengenainya. Sinar istimewa pada cermin cembung yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin, dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu ada pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa optika geometri yang terjadi karena pembelokan arah rambat cahaya saat berkas cahaya memasuki medium yang kerapatan optiknya berbeda. Ketika cahaya bertemu dengan bidang batas antara dua medium berbeda kerapatan, maka cahaya akan dibelokkan. Pertama ada hukum pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya menyatakan sinar datang, sinar bias, dan garis normal bertempat pada satu bidang datar. Kemudian, jika sinar datang dari medium kerapatan renggang ke medium yang lebih rapat, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal.
Kemudian, jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang lebih renggang, maka sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Kemudian ada lensa cembung. Lensa cembung adalah salah satu benda yang dapat membiaskan cahaya. Lensa adalah benda transparan yang di salah satu atau kedua permukaannya berbentuk melengkung. Lensa cembung adalah lensa yang mempunyai ketebalan paling besar pada bagian pusat. Sifat bayangan yang dihasilkan lensa cembung tergantung pada letak benda di depan lensa. Salah satu kedua permukaan dari lensa cembung ini berbentuk melengkung keluar. Sinar istimewa pada lensa cembung antara lain, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik lensa akan tidak dibiaskan, melainkan akan diteruskan. Selanjutnya ada lensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa yang salah satu atau kedua permukaannya berbentuk melengkung ke dalam, sehingga membentuk bagian yang tipis pada pusatnya. Sifat bayangan yang dihasilkan lensa cekung tidak tergantung pada benda. Untuk segala posisi, sifat yang dihasilkan akan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sinar istimewa lensa cekung yaitu sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah bersumber dari titik fokus aktif. Kemudian, sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus pasif dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melewati titik pusat optik diteruskan tanpa pembiasan. Kemudian, optika yang kedua yaitu ada optika fisis. Optika fisis memandang cahaya sebagai gelombang dengan sifatnya. Yang pertama yaitu ada dispersi cahaya. Dispersi cahaya sering juga disebut dengan chromatic diversion, merupakan suatu fenomena saat kecepatan fase suatu gelombang bergantung kepada frekuensinya atau pada saat kecepatan grup gelombang tersebut bergantung pada frekuensi. Dispersi terjadi karena cahaya dengan berbagai macam frekuensi mempunyai kecepatan fase yang berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan oleh dispersi material dan dispersi pandu gelombang. Selanjutnya ada interferensi cahaya. Interferensi adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Interferensi mengacu kepada interaksi gelombang yang saling berkolerasi dan koheren satu sama lain. Karena cahaya tersebut berasal dari sumber yang sama atau mempunyai frekuensi yang serupa. Selanjutnya ada difraksi cahaya. Pada gelombang cahaya, difraksi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan respon cahaya dengan sinar yang melengkung mengitari halangan kecil pada arah rambatannya, dan radiasi gelombang yang menyebar keluar dari sebuah ranah atau celah. Selanjutnya ada polarisasi cahaya. Polarisasi adalah orientasi gelombang. Pada cahaya terdapat beberapa jenis polarisasi. Osilasi gelombang cahaya dapat berorientasi pada satu arah atau berotasi bersamaan dengan arah rambatannya. Pembahasan selanjutnya yaitu ada alat optik alami. Mata adalah alat optik alami yang dimiliki manusia. Mata memiliki bagian yang berfungsi untuk menangkap pantulan cahaya agar membentuk gambaran penglihatan. Untuk selanjutnya, otak akan berfungsi memberikan makna atas penglihatan yang didapat dari mata. Bagian-bagian mata terdiri dari yang pertama ada pupil. Pupil adalah celah sempit dalam bentuk lingkaran dan berfungsi untuk membiarkan cahaya masuk ke mata. Kemudian yang kedua ada kornea, adalah bagian luar mata yang tipis, lembut dan transparan dan berfungsi dalam menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata dan melindungi mata sensitif di bawahnya. Selanjutnya yang ketiga ada lensa mata, adalah lensa yang cembung, berserat, elastis, dan jernih. Fungsi lensa mata adalah membiaskan cahaya dari benda agar bisa membentuk citra benda di retina. Kemudian yang keempat ada retina, adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat dalam pembentukan bayang-bayang. Selanjutnya ada iris, adalah membran hitam, biru, atau coklat dan berfungsi untuk mengatur dalam ukuran kecil pupil. Inilah bagian yang kita lihat di warna mata seseorang.
Kemudian yang terakhir ada saraf mata, adalah saraf yang berfungsi untuk melanjutkan rangsangan bayangan dari retina ke otak. Ada 3 jenis cacat mata yang diakibatkan oleh bayangan tidak terbentuk tepat di retina mata. Yang pertama yaitu ada rabun jauh atau disebut juga dengan miopi. Kondisi ini tidak bisa melihat benda yang letaknya berjauhan dengan matanya secara jelas. Selanjutnya ada rabun dekat atau hipermetropi. Kondisi ini kesulitan untuk melihat benda yang berada dalam jarak dekat. Kemudian ada presbiopi, merupakan gangguan penglihatan yang merupakan tanda penuaan tubuh secara alami. Ciri-ciri presbiopi adalah sering menyipitkan mata saat membaca, sering menjauhkan suatu benda agar dapat melihatnya dengan jelas, atau merasakan sakit kepala setelah membaca dengan jarak yang dekat. Selain ada alat optik alami, ada juga alat optik buatan, yang terdiri dari yang pertama ada lup, atau disebut juga dengan kaca pembesar. Lup berfungsi untuk melihat benda-benda kecil yang tampak lebih besar dan lebih jernih. Kemudian yang kedua ada kamera. Kamera digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film-film negatif. Bagian-bagian kamera terdiri dari yang pertama ada diafragma, adalah lubang kecil yang dapat disesuaikan fungsinya untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk melalui lensa. Kemudian yang kedua ada pelat film. Seperti bayangan dan menghasilkan bayangan negatif, adalah gambar berwarna yang tidak sama dengan aslinya, tembus cahaya. Yang ketiga ada lensa Cook, memiliki fungsi dalam membiaskan cahaya yang masuk sehingga bisa membentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diminimalkan. Kemudian yang keempat ada apertur, berfungsi menyesuaikan ukuran diafragma. Selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan tak nampak oleh indera penglihatan secara langsung. Nah, bagian-bagian mikroskop ini terdiri dari pemutar lensa, lensa objektif, penjepit, kondensor, diafragma, cermin, lensa okuler, badan mikroskop, makrometer, mikrometer, lengan mikroskop, meja benda, pemutar kondensor, serta ada kaki mikroskop. Dan yang terakhir ada teropong. Teropong digunakan untuk dapat mengamati benda-benda yang letaknya jauh agar tampak lebih dekat dan lebih jelas. Teropong juga dapat disebut juga dengan teleskop. Teleskop pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei. Teropong ini ada dua macam, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Yang pertama ada teropong bintang, yaitu sebuah teropong yang digunakan untuk dapat melihat atau mengintai benda-benda yang ada di langit, misalnya saja bintang, langit, dan planet-planet. Teropong ini juga disebut dengan teropong astronomi. Teropong bintang ini dapat terdiri dari dua jenis, yaitu jika ditinjau dari jalannya sinar, yaitu ada teropong bias dan ada teropong pantul. Kemudian, yang kedua ada teropong bumi atau teropong medan, yaitu berfungsi untuk dapat mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Terdiri dari tiga lensa cembung yang masing-masing terdiri atas lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi pada kali ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.